Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Kita dengan tema KPK kalah di pra-peradilan melemah atau ada celah. Dan untuk mengawalinya, kami akan menyampaikan satu informasi terlebih dahulu. Pemirsa, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sabiri Nur, terkait dengan kasus dugaan suap dalam lelang proyek. Dalam putusan tersebut, Hakim menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap pemohon tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, tindakan termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka dianggap sebagai tindakan yang sewenang-wenang. Kuasa hukum Sabiri Nur, Susilo Ariwibowo, menegaskan bahwa kliennya tidak melarikan diri karena tidak ada surat resmi yang menetapkan status tersangka. Ia juga menyatakan bahwa Sabirin tidak termasuk dalam kategori tertangkap tangan mengingat kliennya tidak berada di lokasi saat operasi tangkap tangan dilakukan. Selain itu, ia menekankan bahwa penetapan tersangka seharusnya mengikuti prosedur yang diatur dalam KUHP, yaitu diawali dengan pemanggilan untuk penyelidikan permintaan keterangan serta pemeriksaan terhadap tersangka yang seharusnya dilakukan oleh KPK. Sementara itu, KPK menegaskan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi Sabiri Nur atau yang akrab disapa Paman Birin di Kalimantan Selatan akan tetap berlanjut meskipun Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan mengabulkan pra-peradilan yang diajukan oleh Sabiri Nur. Menurut juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, meskipun status tersangka Sabirin gugur, hal itu tidak menghambat proses penyidikan terhadap tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi yang terungkap melalui OTT di Kalimantan Selatan. Demikian laporan tim Berita Garuda TV. Terkait dengan kekalahan KPK dalam pra-peradilan, saya mau tanya ke Pak Tessa terlebih dahulu nih Pak. Ketika KPK kemudian menetapkan seseorang sebagai tersangka, namun dalam prosesnya ini dinyatakan kalah dalam pra-peradilan. Apakah artinya KPK selama prosesnya ini belum berhasil untuk menemukan alat bukti dan juga mendalami kasus tersebut sehingga akhirnya tidak bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka atau ada faktor lain atau seperti apa, Pak Tessa? Ya, selamat malam Mbak Edra ya Mbak ya. Betul Pak. Ya, selamat malam dan untuk para narasumber yang lainnya. Pertama-tama KPK menyayangkan putusan pra-peradilan tersebut atas pemohon saudara Sabiri Nur selaku mantan gubernur Kalimantan Selatan, di mana dalam perkara yang bermula dari kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK menetapkan tersangka di tahap awal penyidikan dengan menemukan minimal 2 alat bukti. KPK meyakini bahwa penetapan tersangka tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Junto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 44, bahwa pada penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi, salah satu tugasnya adalah untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup yang selanjutnya untuk menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka. Di mana di sisi lain pada KUHP penetapan tersangka itu dilakukan pada tahap penyidikan. Perlu dipahami bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK ini lex spesialis, sehingga sepatutnya hakim mempertimbangkan kewenangan tersebut. Namun demikian, KPK tetap menghormati setiap putusan majelis hakim. Oke. Baik Pak. Selanjutnya, jika sudah kalah dalam proses pra-peradilan, langkah apa yang akan dilakukan KPK Pak? Apakah dengan gugurnya status sebagai tersangka ini juga menghentikan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK atau KPK bisa menerbitkan sprindik baru begitu Pak? Iya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa prosedur sidang pra-peradilan ini menyoroti dari aspek formil, bukan aspek material, artinya perbuatan atau tindakan dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang disidik, sudah ada beberapa tersangka yang sudah ditahan ini, KPK meyakini ini ada, termasuk salah satunya juga dengan penetapan tersangka saudara SN yang sudah digugurkan oleh hakim pra-peradilan. Artinya apa? Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh KPK. Tentunya yang pertama, KPK menunggu terlebih dahulu sambil melakukan proses penyidikan yang sudah berjalan saat ini. KPK dapat melakukan pemanggilan saksi kepada yang bersangkutan.
sambil menunggu risalah putusan pra-peradilan yang sudah diputuskan, tentunya untuk penerbitan surat perintah penyidikan itu akan ada ekspos kembali di antara pimpinan dengan struktural dan para pegawai yang terlibat dalam prosesnya. Oke, baik Pak. Jadi masih menunggu proses dan juga memanggil saksi kembali sampai akhirnya mungkin nanti KPK bisa mengeluarkan surat perintah baru begitu ya. Ini saya mau tanya ke Pak Saud. Pak, ini bukan pertama kalinya KPK kalah dalam proses pra-peradilan. Ada sejumlah kasus yang juga fenomenal di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2015. Kemudian sampai terakhir di mantan gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur. Ini bagaimana Anda melihat fenomena ini, Pak Saud? Ya, itu proses yang wajar ya, dan memang harus begitu. KPK itu harus di-challenge. Ya, siapapun penegak hukum, terlebih anti korupsi ini kan sesuatu yang kemudian harus dikembangkan terus dengan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan. Itu kan standar-standar yang dibuat oleh PBB harus kita ikutin, dan kita udah tanda tangan dan meratifikasi piagam PBB anti korupsi. Jadi kalau kita bicara seperti disampaikan Mas Tessa tadi, ini kan pra-peradilan ini bicara formil, dia nggak bicara material. Nama yang sama, SN tahun 2017 itu Mas Tessa hafal banget itu. SN tahun 2017 juga kan kita kalah di pengadilan, ya kan? Demikian juga kasus sebelumnya. Jadi kesimpulannya, setiap KPK atau penegak hukum kalah di pra-peradilan, dia di Prapit ini, dia harus berkewajiban untuk menindaklanjuti penyidikan dari awal. Karena pra-peradilan tidak bicara material, dia bicara formil. Ada proses yang salah atau apapun bentuknya. Jadi semua yang pernah KPK kalah pun selama ini, apapun kasusnya, kamu bisa sebut apapun kasusnya, kalau dia memang mau menindaklanjuti, itu bisa. Karena pra-peradilan tidak bicara material, dia bicara formil. Ada sesuatu yang kurang dalam proses yang diminta oleh KUHAP, dia harus menindaklanjuti. Nah, itu sebabnya di kasus SN sebelumnya tahun 2017, ya orang udah menebak itu makalah itu KPK itu. Iya, kita ketawa-ketawa aja. Ya kita tuntut lagi gitu, kita proses lagi penyidikannya ya, dan kemudian vonis yang bersangkutan sekarang sudah di dalam kan gitu ya. Jadi maksud saya, publik juga jangan terus menjas KPK itu bla 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 bla. Tetapi kalau kemudian belakang ini ada cerita KPK kurang berani, pemimpinnya jadi dinilai tidak seperti 3-4 periode sebelumnya, itu soal lain. Itu ada kaitan dengan Undang-Undang 19, ada kaitan dengan katakanlah posisi KPK yang tidak jadi bagian yang seindependen dulu, itu soal lain. Tapi kalau kita fokus kepada kasus SN kali ini, itu udah ingat, penyidik paham lah itu di sana, nanti tinggal panggil sekali, besok ditahan langsung juga, memenuhi syarat untuk ditahan kok dia. Karena udah berpotensi untuk kemudian, kan selama ini dia menghilang sebulan ya kan, bahkan nggak hadir di dalam rapat-rapat pokoknya di DPRD dan seterusnya. Itu kan potensi bahwa yang bersangkutan memang punya niat yang tidak baik di dalam penegakan hukum. Jadi nggak usah terlalu ragu. Tapi kalau ini ditinjau dari sisi di dalam KPK penyidiknya, kalau menurut salah satu pimpinan sekarang menjadi seperti tidak patuh pada pimpinan, itu soal lain. Kan ada kemarin pimpinan tuh Alex ngomong di DPR, ini penyidik sekarang ini kayaknya seperti yang istilah saya itu di remote, itu soal lain. Jadi sekali lagi kita jangan ragu di situ. Karena memang apalagi kalau OTT ini kan bagian dari OTT. OTT itu bukan sesuatu itu yang gampang. OTT itu proses panjang dan biasanya itu sudah terjadi peristiwa itu. Kemudian setelah didalami, diselidiki, kemudian terjadi lagi peristiwa itu, itulah kemudian terjadi OTT. Jadi nggak gampang juga kita melalui penyelidikannya dan seterusnya. Dan itu sebabnya kita yakin ini akan berlanjut. Itu Mbak. Oke. Tadi ini menarik Pak Saud sampaikan bahwa ada pandangan ketika berhadapan dengan beberapa kasus, maka persepsi publik adalah KPK pasti kalah gitu dalam proses pra-peradilannya. Ini sebenarnya kenapa sih Pak? Kalau merujuk kepada kasus mantan gubernur Kalimantan Selatan ini dan juga merujuk kepada kasus-kasus lain, ini sebenarnya penyebabnya apa? Apakah memang ada unsur politisasi di dalamnya atau seperti apa menurut Pak Saud? Banyak ya. Kalau kita bicara Indonesia kan, kalau orang Lemhanas bilang itu ada nggak boleh bicara hukum tanpa bicara ekonomi gitu. Politik ekonomi, politik hukum, politik sosial kita, kemudian sosiologi kita itu kompleksitasnya banyak.
Nah itu sebabnya jalan panjang penegakan hukum anti korupsi ini itu menjadi carut marut ketika Undang-Undang KPK itu diganti. Karena waktu itu sudah prudent, sudah kelihatan dari ada proses tahap ya, indeks persepsi korupsinya naik sampai 40 pelan-pelan gitu ya. Jadi ini sebenarnya persoalannya tidak sustainable. Jadi kalau ditanya kenapa KPK selalu mengalami seperti, memang harus begitu, dia harus di-challenge. Harus di-challenge, tapi kita nggak mau abuse. Oleh sebab itu saya orang yang paling marah ketika dikatakan KPK abuse of power. No, nothing to do with that. Apa yang dilakukan penyidik-penyidik di periode sebelumnya sampai periode hari ini kita yakin mereka adalah orang independen. Tapi kemudian ada coloring atau diwarnai dengan proses-proses politik itu soal lain. Dan itu yang saya bilang sekarang ini tantangan buat pemerintahan sekarang. Apakah masih mau dengan model-model 10 tahun terakhir atau ada strategi baru di dalam pemberantasan korupsi? Sampai hari ini kita masih menunggu loh ya. Masih menunggu apakah ada strategi baru di dalam kemudian menempatkan bahwa indeks persepsi korupsi 34 yang di bawah Timor Leste itu sesuatu yang memalukan sebenarnya. Itu soal lain Mbak Edra. Itu kita bicara di sesi lain nanti kira-kira. Tapi khusus SN kali ini kita sudah prudent dan saya yakin penyidik itu tinggal soal waktu saja. Jadi jangan terlalu patah hati juga gitu. Oke, baik. Ini saya juga nanti mau bertanya kepada Pak Tessa, ketika nantinya proses penegakan hukum ini terus berlangsung, apa kira-kira tantangan yang akan dihadapi oleh KPK? Tapi dijawab usai jeda Pak, karena kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Indonesia Kita. Kenalkan, Nur Rohman dan Heli Suyanto. Mereka siap membawa perubahan dan kemajuan nyata bagi Kota Batu. Pemimpin yang peduli dan siap membangun Kota Batu lebih baik. Gunakan hak suara Anda untuk memilih pemimpin terbaik bagi Kota Batu. Buka surat suara dan coblos nomor urut 1, putra daerah terbaik Kota Batu. Ingat, coblos nomor urut 1. Bersama Nur Rohman, Heli Suyanto, kita wujudkan Kota Batu langkung sae. Halo warga Kota Batu, saya Firhado Gumelar, Mas Gung, calon wali kota Batu. Saya Jirudi, calon wakil wali kota Batu. Anak muda Kota Batu, saatnya kita maju. Kini saatnya kamu bergerak dan kini saatnya kamu berpihak. Batu harus lebih sejahtera. Sampah kita selesaikan secepatnya. Anak menjadi fondasi utama untuk sebuah kota. Gumelar di coblos nomor 2, KWB pasti bisa. Akan ada saatnya kita akan tahu mana yang hanya berlisan dan mana yang rela membangun untuk setiap insan. Tiba saatnya untuk memilih yang peduli, pemimpin yang nyata bekerja untuk negeri, dengan hati yang mampu mengayomi, memberi jaminan bagi pendidikan anak bangsa ini. Budaya serta UMKM dijaga dan diberdaya, menuju pertanian modern yang kaya. Pelayanan kesehatan untuk semua, kesejahteraan tenaga pendidik pun dijaga. Perlindungan bagi perempuan dan anak, seduluran diperkuat tanpa jarak. Perangkul semua tanpa membedakan, pilihan kita menentukan kesejahteraan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Kita dengan tema KPK kalah di pra-peradilan, melemah atau ada celah. Saya akan bertanya ke Pak Tessa tadi melanjutkan pertanyaan pada sesi sebelumnya Pak. Ini bagaimana kira-kira ketika proses penegakan hukum ini dilanjutkan pasca kalah di pra-peradilan untuk kasus NS. Apa tantangan yang kira-kira akan dihadapi oleh KPK dalam proses yang berjalan selanjutnya? Ya, saya pikir penyidik sudah memahami tantangan-tantangan apa saja yang akan ditemukan ya. Tapi saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa sebagaimana yang tadi Pak Saud sudah sampaikan, untuk pra-peradilan KPK kalah ini kita sebaiknya tidak melihat hanya satu perkara ini saja, tetapi kita naik ke atas menggunakan helikopter view. Di tahun 2024 ini sudah ada 9 gugatan pra-peradilan yang dimenangkan oleh KPK, yang mana inti dari gugatannya kurang lebih sama seperti yang diajukan oleh saudara SN selaku Gubernur Kalimantan Selatan. Artinya apa? Sudut pandang hakim yang memenangkan KPK di 9 perkara tersebut
ini tentunya sudah sejalan dengan apa yang diamanatkan di Undang-Undang pasal 44 yang tadi sudah kami sebutkan di awal. Nah, kebetulan di perkara ini hakim memiliki sudut pandang yang berbeda. Tentunya KPK juga tidak masuk di ranah independensi hakim dalam memutuskan, tetapi ini kembali kita bisa melihat adanya perbedaan pandangan di antara para hakim-hakim tersebut melihat leg spesialisnya KPK dalam penetapan tersangka. Ada yang masih menggunakan sudut pandang KUHAP bahwa penetapan tersangka harus penyidikan terlebih dahulu, sementara kembali KPK memiliki kekhususan di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 di pasal 44 itu, di mana bukti permulaan yang cukup atau 2 alat bukti itu sudah dapat ditemukan di tahapan penyelidikan. Tantangannya tentunya pada saat ini kita melihat dan mengetahui bahwa saudara SN sudah mengajukan pengunduran diri dari jabatan Gubernur Kalimantan Selatan. Saya tadi sore juga ditanyakan oleh beberapa jurnalis pada saat doorstop apakah ini akan membuat KPK semakin sulit. Saya pikir setiap kejadian atau setiap permasalahan tentunya kita tidak ada yang baru lah selama KPK ini berdiri. Tantangannya saya pikir cukup bisa ditangani. Kalau pertanyaannya adalah apakah dengan mundurnya saudara SN ini akan membuat perkara ini akan semakin sulit, saya pikir tidak, karena perbuatannya dilakukan pada saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai gubernur atau penyelenggara negara. Demikian, Mbak. Oke. Langkah apa yang akan dilakukan oleh KPK saat ini, Pak, untuk menanggapi hal tersebut? Ya, kalau untuk penyidikan yang lain itu kan masih berjalan. Artinya proses pemanggilan saksi, penggeledahan, penyitaan itu masih berjalan. Dan ini saya juga sebagai penyidik akan menggunakan sprindik yang masih aktif itu untuk memanggil yang bersangkutan tentunya sebagai saksi untuk hadir di KPK untuk menjelaskan perihal perkara yang sedang ditangani tersebut. Itu langkah pertama yang saya akan lakukan bila saya menangani perkara tersebut. Jadi kita pikir kita tunggu saja sama-sama langkah apa yang akan dilakukan oleh penyidik terkait saudara SN ini. Kembali tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa terkait penetapan tersangka itu KPK akan menunggu hasil atau risalah putusan pra-peradilan itu untuk melihat pertimbangan-pertimbangan apa yang sudah diambil oleh hakim, sehingga bila nanti KPK memutuskan untuk menerbitkan surat perintah penyidikan yang baru, tidak ada lagi celah yang bisa digunakan untuk putusan yang sama. Oke, baik. Pak Saud, tadi disampaikan Pak Tessa bahwa dalam prosesnya ini ada perbedaan persepsi begitu. Apakah terjadinya perbedaan persepsi ini terkait juga dengan regulasi atau interpretasi dari regulasi yang memang sudah ada atau seperti apa, Pak Saud? Iya, KPK udah berdiri sekian lama itu sebenarnya sistemnya udah jalan di dalam itu. Siapapun pemimpinnya, kecuali kalau ada pengaruh politik ya, pengaruh politik di beberapa case. Sistem itu sudah jalan dan mereka sudah terbiasa. Dan itu semua kasus-kasus yang sangat sulit dan high profile person. Sesuai dengan message dari undang-undang itu kan sebenarnya KPK sasarannya itu adalah penyelenggara negara targetnya. Jadi itu mereka sebenarnya dari sisi mentality, dari sisi perundang-undangan, tadi bahkan putusan sudah menyatakan kalau penyelidikan sudah dilakukan, kan OTT itu sebenarnya awalnya kan di depannya udah penyelidikan sebenarnya. Nggak ada kalau saya nggak suka Mbak Edra ini saya ikut-ikutin kamu terus saya OTT gitu, nggak ada, nggak begitu ceritanya. Itu selalu sudah ada proses di depannya, bahkan dari pengaduan masyarakat itu udah panjang gitu loh. Nggak pernah itu abuse tiba-tiba, apalagi kemudian ada orang menteri bilang,
seorang menteri bilang OTT nggak perlu, itu makin konyol lagi gitu. Jadi proses OTT itu udah proses yang sudah panjang dan bahkan biasanya itu udah setahun lebih, 2 tahun lebih mendalaminya. Makanya saya nggak pernah ragu kalau OTT itu udah mateng jadi deh, itu udah pasti. Nah kemudian kalau belakangan kemudian ada style yang berbeda, ada strategi yang berbeda. Nah teman-teman penyidik itu bilang pakai bubur panas atau bubur dingin atau segala macam, itu soal teknik. Jadi sekali lagi saya pikir pertanyaan Mbak Edra tadi itu hanya soal strategi, dan kalau saya tidak masuk ke formilnya, saya nggak bisa masuk strategi penyidik. Bahkan pimpinan itu nggak pernah berdebat soal strategi. Kita percayakan mereka untuk menggunakan taktik, strategi dan seterusnya. Itu mereka yang paham karena detail-detailnya ada di mereka. Katakanlah umpamanya mereka sudah ngamatin nih bahwa dia nih perjalanannya kalau di Jakarta di sini, ini di sini, itu teman-teman penyidik tahu. Oke, keluarkan surat perintah penyidikan, udah kita gampang nangkapnya di Jakarta, udah sampai kayak gitu hitungannya. Daripada kita nangkapnya ngambilnya nanti ke kemana, di mana gitu, di Kalimantan atau apa gitu. Jadi detail-detail itu kita nggak bisa masuk, dan itu penyidik yang lebih paham gitu Mbak Edra. Oke, baik Pak Saud, terima kasih tanggapannya. Saya mau tanya ke Pak Juno dulu nih. Pak, ini kita sudah melihat bagaimana KPK kalah dalam proses pra-peradilan, tapi tidak berhenti di situ proses penegakan hukumnya karena akan masih terus berlanjut dengan pemeriksaan saksi dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Tessa. Ini bagaimana Anda menanggapinya? Yang jelas kan begini, di dalam proses pra-peradilan itu adalah wajar bila mana ada yang kalah, ada yang menang, itu masalah prosedural dan administratif. Tetapi di dalam posisi-posisi kasus yang mungkin ini dilihat oleh publik, yang kita sayangkan ini kan jadi kepercayaan publik terhadap KPK jadi menurun. Kalau saya katakan ini menjadi KPK dianggap didiskreditkan, dipojokkan dengan situasi yang mungkin karena ini dianggap high profile atau mungkin kepala daerah atau apa. Tapi bagi saya sebetulnya semua proses yang ada ini kita harus melihat dan mencari celah solusinya. Apa solusi yang solutif? Tadi Bang Saud juga sudah sampaikan. Pembaharuan dan revisi KUHP itu salah satu yang mungkin itu bisa menjadi satu bentuk solusi untuk memperkuat KPK. Di dalam posisi penetapan tersangka, di dalam posisi KPK melihat, tadi sudah disampaikan juga kan sesuai dengan Undang-Undang 19 2019, Junto Undang-Undang 30 tahun 2002 pasal 44 itu tentang penyelidikan di dalam konteks mencari bukti permulaan. Jadi jangan sampai bukti permulaan awal yang sudah itu disampaikan nanti itu dianggap kurang bukti dan sebagainya. Tapi Bang Saud tadi sampaikan juga kan bahwa memang KPK harus di-challenge, itu hak warga negara. Terjadinya pra-peradilan itu kan karena mungkin ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, pihak-pihak yang merasa ini tidak benar. Tapi ya ada beberapa perkara yang bisa kita buat sebagai contoh. Dari sejak 2015 itu high profile semua. Dari ada Pak HP waktu itu, ada Pak SN juga waktu itu. Waktu Pak HP, KPK akhirnya sampai sekarang aman. Tapi waktu Pak SN, KPK di-challenge, akhirnya tadi Bang Saud juga sampaikan, sudah divonis 15 tahun. Begitu juga yang Pak SN sekarang. Ini adalah proses kalau saya lihat. Tapi KPK sendiri memang harus terus mensosialisasikan ini, dan menurut saya publik juga harus mengawal ini. KPK harus diperkuat, jangan KPK dilemahkan. Menurut saya seperti itu. Karena pandangan publik pun menganggap bahwa kasus-kasus yang terjadi KPK kalah dalam pra-peradilan ini, kenapa terjadi polanya pada kasus yang melibatkan high profile atau pejabat negara begitu. Dan itu yang menjadi highlight atau yang beredar gitu di pandangan masyarakat. Ini bagaimana akhirnya sosialisasi bisa dilakukan kepada masyarakat bahwa banyak juga KPK menang dalam pra-peradilan. Tapi itu yang masyarakat itu kan yang mungkin tidak dilihat masyarakat. Pada saat ini terjadi di dalam kasus high profile, dianggapnya KPK selalu kalah, ada pelemahan. Karena mungkin kaitannya kepala daerah dengan partai politik, dengan kekuasaan, dengan intervensi. Meskipun kita dalam ranah yang lain kita tahu tentunya pasti di dalam semua perkara banyak terjadi intervensi-intervensi. Tapi saya rasa hukum bila mana ditegakkan, hukum bisa tajam ke atas itu pastilah mau ada intervensi seperti apapun, kita jelas kok
acuan kita jelas. Tetapi untuk KPK ini kalau saya rasa kita harus mencari solusi tadi saya sampaikan. Harus ada revisi terhadap KUHP, harus ada pembaharuan terhadap KUHP-nya. Karena pada saat KPK menetapkan tersangka, pada saat itu nanti ada hal-hal yang mungkin dari awal itu sudah dilakukan, itu sudah tidak bisa dibantah lagi. Jadi juga tidak membuang waktu gitu loh. Ini kan proses pra-peradilan ini kan sesuatu yang akhirnya di-challenge, tapi kalau misalnya kalah nanti dianggap KPK-nya dilemahkan karena ini high profile. Tapi menurut saya bukan begitu juga. Ya itu proses yang wajar aja di dalam semua proses peradilan, itu hal yang wajar lah. Kalah menang, orang mau siap menang harus siap kalah juga, kan begitu. KPK masih punya hal-hal yang mungkin KPK sendiri sebagai lembaga super body bisa melakukan langkah-langkah selanjutnya. Bisa dilihat lagi, nanti bisa ditetapkan sebagai tersangka lagi, kan begitu kira-kira. Oke, baik. Dan tadi disampaikan bahwa salah satu solusinya adalah melakukan pembaharuan dan juga revisi terhadap KUHP. Jadi nanti saya akan bertanya ke Pak Radian, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Kita. Cat kayu dan besi. Chandra Karya merupakan tempat belanja branded spring bed ternama, sofa dan furniture termurah dengan kualitas barang terbaik. Dapatkan promo menarik setiap bulannya, flash sale dan clearance sale up to 10%. Untuk info lebih lanjut Anda bisa mengunjungi www.chandrakarya.com atau Instagram kami di @chandrakarya. Anda juga bisa menghubungi tim hotline kami di 0855 1800 1800. Segera kunjungi gerai Chandra Karya terdekat. Chandra Karya, the cheapest place. Jadi bagian dari perjuangan Pak Prabowo terkait dengan bagaimana menjadikan Banten menjadi agregat dari kemajuan Indonesia nanti. Karena kan kita nih ring satunya Jakarta. Jadi pola kepemimpinan seorang Andra Soni ini seperti bagaimana Presiden Prabowo Subianto memimpin. Visi saya Banten maju, sama dengan Indonesia maju, Indonesia kan? Maju. Adil, merata. Saya punya keyakinan kalau pemimpin di Banten ini punya komitmen untuk tidak korupsi, kita bisa ngejar ketinggalan kita. Potensi Banten luar biasa, dikelola bersama-sama dengan baik, jangan hianati rakyatnya. Orang penting, Jumat pukul 9 malam di Garuda TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Kita dengan tema KPK kalah di pra-peradilan, melemah atau ada celah. Saya akan bertanya kepada anggota Komisi 3 DPR. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan Garuda TV. Ada Pak Hasbiollah Ilyas. Selamat malam Pak Hasbi. Malam, terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Pak, ini terkait dengan kasus NS yang KPK ini kalah dalam proses pra-peradilan. Tadi disampaikan oleh Pak Juno bahwa ada langkah yang bisa ditempuh, yakni revisi dan juga pembaharuan dari KUHP. Ini menurut Anda seperti apa? Apakah efektif untuk penguatan KPK? Menurut saya begini, menurut saya itu tidak efektif. KUHP yang hari ini itu sudah sangat bagus untuk berjalannya KPK. Memang KPK ini perlu dievaluasi penyidik dari KPK karena bukti permulaan bisa terjadinya pra-peradilan ini karena bukti permulaannya ini memang sudah tidak kuat. Seharusnya penyidik itu sebelum menetapkan tersangka itu tidak ada celah untuk melakukan pra-peradilan atau kalah, tidak ada masalah melakukan pra-peradilan, tapi jangan sampai celah-celah untuk jangan sampai kalah di pra-peradilan. Ini menurut saya sangat memalukan karena kredibilitas KPK memang 10 belakangan ini memang sangat menurun dibanding KPK sebelum 10 tahun sebelumnya. Saya agak setuju juga kalau memang bukti pencegahan KPK hari ini, KPK pencegahan ini sangat kurang. OTT bagus OTT, tapi OTT menurut saya tidak perlu lah. Tadi dengan Pak Saud misalnya
melakukan itu harus melakukan itu 1 tahun sebelumnya. Seharusnya KPK itu kalau memang sudah ada indikasi korupsi ke pejabat tertentu, itu KPK cukup telepon orangnya, ya ada bukti, kamu jangan sampai melakukan korupsi, kalau kamu melakukan korupsi saya tangkap. Selama ini kan tidak, seakan-akan mohon maaf KPK ini mencari pekerjaan supaya terus ada OTT, pencegahannya ini kurang. Pencegahannya ini yang harus dikuatkan oleh KPK. Dan saya rasa KPK ini belum maksimal untuk melakukan pencegahan korupsi. Apa Pak langkah yang bisa dilakukan sebagai solusi begitu agar pencegahan ini bisa dilakukan dengan optimal oleh KPK? Sebenarnya KPK itu sudah punya alat yang canggih, sudah sangat canggih alat KPK. Saya sangat tahu bahwa KPK alat penyadapannya itu sangat canggih. Kebetulan saya di Komisi 3 juga. Nah, menurut saya itu KPK seharusnya jika ada, kalau orang sudah melakukan korupsi 1 tahun misalnya tadi diikutin oleh untuk melakukan penyadapan, itu 1 tahun. Kalau orang sudah melakukan korupsi berarti uang negara itu sudah ada yang diambil, berarti negara itu sudah rugi. Bagaimana kalau di waktu pencegahan itu terjadi, seharusnya KPK itu sudah ada indikasi seorang pejabat atau seorang gubernur itu melakukan korupsi, itu langsung, kamu jangan sampai melakukan korupsi. Kalau kamu melakukan korupsi, kamu saya tangkap. Seperti itu. Pencegahan yang lebih frontal, bukan hanya hari ini pencegahan KPK datang ke departemen tertentu, datang ke ini tertentu, datang ke ini tertentu, setelah itu hanya diskusi selesai. Nah, memang KPK ini juga seharusnya dengan alat yang canggih itu sudah bisa memaksimalkan. Dan yang ironis KPK 10 tahun terakhir ini KPK tidak mengurus yang besar-besar. Yang kecil-kecil aja yang diurus. Coba bayangkan, ada beberapa camat di daerah-daerah itu ngaku, camat atau lurah bicara dengan saya, Pak bagaimana ini? Saya LHKPN saya diperiksa oleh KPK, uang dari mana ini? Betul itu pencegahan. Tapi KPK yang besar-besar lah yang KPK mesti incer. Timah misalnya. Jangan sampai KPK ini yang super body ini kalah dengan Kejaksaan Agung, kalah dengan kepolisian. KPK ini ad hoc. Jangan sampai kalau Kejaksaan KPK itu didirikan karena korupsi merajalela. Ini yang saya sayangkan, makanya saya berharap fungsi pencegahan di KPK itu dikuatkan. Jangan hanya fokus untuk tangkap tangan OTT seperti itu. Oke, baik Pak Hasbi. Saya mau tanya ke Pak Tessa. Ini bagaimana Pak menanggapinya? Apakah memang harus difokuskan kepada pencegahan atau justru Pak Tessa sendiri sepakat dengan Pak Juno bahwa yang memang bisa dilakukan adalah revisi terhadap KUHP itu sendiri? Bagaimana Pak Tessa? Ya, KPK memiliki trisula dalam bekerja pada saat era kepemimpinan saat ini. Trisulanya itu penindakan, pencegahan, dan pendidikan masyarakat serta pendidikan dan peran serta masyarakat. Artinya 3 aspek ini harus berjalan dengan simultan. Bila ada penindakan, maka pasca penindakan perlu ada perbaikan sistem. Dilihat apakah sistemnya perlu di-upgrade, di situ sisi pencegahan masuk. Dan tentunya pendidikan masyarakat dan pendidikan dan peran serta masyarakat ini penting untuk menanamkan jiwa-jiwa anti korupsi dari sedari dini ya. Itu daripada kita mencegah ya, mungkin tadi Pak Ilyas menyampaikan kalau seandainya kita mencegah di saat orang sudah dewasa, sudah terbentuk karakternya, KPK melihat bahwa pendidikan itu sangat penting di usia dini yang saat ini juga sedang digalakan oleh teman-teman di Dikpermas. Tentunya di Undang-Undang 19 tahun 2019 ini KPK sudah masuk di bagian dari eksekutif, di mana KPK di situ dicantumkan bahwa walaupun masuk di dalam bagian eksekutif, tapi KPK tetap independen.
Artinya apa? Independensi KPK ini penting agar tidak ada intervensi bila ada pejabat-pejabat atau high profile subjek hukum yang sedang ditangani oleh KPK. Saya dalam hal ini melihat bahwa memang betul belakangan ini KPK seolah-olah sedang tidak berada dalam masa bulan madu sebagaimana mungkin di zamannya Pak Saud maupun zaman pimpinan-pimpinan sebelumnya, sehingga apapun yang dilakukan oleh KPK saat ini terlihat kurang. Jadi pencegahan, Dikpermas itu gaungnya memang tidak terasa, padahal teman-teman yang saat ini ada di lapangan sedang bekerja itu mereka terus bekerja secara optimal, namun memang karena core-nya KPK mulai dari awal berdiri ini lebih cenderung dilihat dari sisi penindakan. Oleh sebab itu, bila tidak ada tangkap tangan, maka tidak terlihat KPK bekerja. Belakangan ini KPK sudah menangani beberapa perkara-perkara dengan potensi kerugian atau perkiraan kerugian yang cukup signifikan. Ada perkara LPI, ini hitungannya triliunan, ada juga ASDP dengan potensi kerugian sampai dengan 1,2 T. Jadi fokus KPK saat ini memang untuk aset recovery, namun tidak meninggalkan, sekali lagi tidak meninggalkan adanya tangkap tangan bila memang alat bukti cukup. Ya, saya ulangi, bila alat bukti cukup, maka KPK tetap melaksanakan tangkap tangan. Itu tidak akan ditinggalkan. Namun fokusnya saat ini adalah penanganan perkara-perkara dengan pasal 2, pasal 3 yang melibatkan adanya kerugian negara. Agar apa? Agar uang yang sudah dikeluarkan negara untuk membiayai kegiatan KPK ini juga bisa kembali lebih dari itu. Itu, Mbak. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih untuk informasinya Pak Tessa Mahardika, juru bicara KPK, dan juga Pak Hasbiolo Ilyas, anggota Komisi 3 DPR RI. Terima kasih sudah bersedia bergabung bersama dengan Garuda TV dan berdialog dalam Indonesia Kita. Selamat beraktivitas kembali. Ya pemirsa, dan kita akan melanjutkan dialog bersama dengan para narasumber yang sudah ada di studio. Saya mau tanya ke Pak Radian nih Pak. Tadi kita sudah melakukan diskusi banyak dan salah satu yang disampaikan terkait dengan pencegahan, tapi tadi juga Pak Juno menyampaikan terkait dengan yang bisa dilakukan terkait untuk penguatan KPK adalah merevisi dan juga memperbarui KUHAP. Ini apakah memungkinkan dilakukan hal seperti itu atau bagaimana? Iya Mbak, sebelum saya masuk kepada pertanyaan tadi, Mbak, saya ingin menyampaikan seperti ini. Di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itu kan dikatakan kita adalah negara hukum. Artinya setiap tanduk, setiap langkah, setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga negara dan bahkan penyelenggara negara itu harus diatur oleh aturan hukum. Nah, itu adalah kerangka konsep kita bernegara. Itu yang harus kita tekankan. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita masuk kepada wilayah hukum, maka kemudian segala perbuatan ini kan harus diatur dengan aturan hukum. Aturan hukum, siapa yang kemudian menjadi penegak hukumnya, siapa kemudian yang menjalankan proses penegakan hukum itu sendiri. Kemudian juga harus diatur juga bahkan dengan bentuk kelembagaannya. Agar jangan sampai kemudian bentuk kelembagaan yang tidak jelas kemudian bertindak hukum, ini akan jadi pertanyaan. Nah, artinya dengan kondisi KPK hari ini yang kemudian tadi sudah disampaikan oleh juri bicara KPK dengan undang-undang yang barunya masuk kepada rumpun eksekutif, ini kan juga artinya bukan berarti kemudian memberikan pelemahan kepada KPK, saya lihat. Malah justru mungkin ini memberikan tantangan bagi KPK untuk melakukan transformasi dalam bentuk kelembagaannya. Gitu. Nah, dengan oleh sebab itu makanya bahkan sebenarnya gini, persepsi publik saya lihat ini kan masih memberikan penguatan kepada KPK. Meskipun memang ada beberapa pra-peradilan yang kalah, tetapi saya melihatnya publik masih menginginkan KPK itu ada. Menginginkan KPK itu ada, tapi dari pandangan publik juga menyampaikan bahwa apakah dengan KPK yang posisinya sekarang di dalam rumpun eksekutif justru
seakan-akan melemahkan begitu sehingga tidak bisa menjangkau pejabat publik yang tentunya juga bagian dari eksekutif. Ini bagaimana Pak? Iya gini, saya hanya ingin menyampaikan gini juga Mbak. Pemerintahan Prabowo Gibran ini kan juga dengan asta citanya itu kan salah satunya kan adalah penegakan hukum. Kan gitu. Dan bahkan di DPR ini kan ada 2 komisi ya Bang ya. Komisi 3 dengan penegakan hukum, kemudian komisi 13 kalau tidak salah dengan hukumnya gitu ya. Nah artinya sebenarnya saya meyakini dengan kondisi saat ini tidak bahkan memberikan pelemahan pada KPK. Sekarang tinggal bagaimana KPK menunjukkan dengan transformasi kelembagaan yang baru itu meyakinkan bahwa KPK itu masih ada, bahwa kemudian pemberantasan korupsi pun juga masih bisa tetap terlaksana. Seperti itu. Oke baik, jadi masih bisa dilakukan penguatan terhadap KPK. Tapi secara dari jalur regulasi KUHAP begitu, apakah memungkinkan untuk dilakukan? Tapi jangan dijawab dulu Pak. Kita akan melihat dulu pendapat dari masyarakat nih. Tadi kita sudah ngomongin bagaimana masyarakat memiliki persepsi terhadap KPK. Ini baru-baru ini KPK kalah dalam menghadapi pra-peradilan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur atas dugaan suap lelang proyek. Tidak hanya sekali, di kasus-kasus sebelumnya KPK juga terbilang sering kalah dalam pra-peradilan kasus korupsi. Masyarakat juga turut menilai bagaimana kinerja KPK saat ini. Berikut tanggapan dari masyarakat. KPK saat ini adalah agak sedikit miris. Kenapa? Karena selalu bergesekan, selalu kurangnya kekuatan secara full antara sinergi pemerintah dan juga lembaga terkait lainnya. Maka dari itu terkait dengan kasus suap ataupun kasus yang sekarang dihadapi sama KPK tentang Gubernur Kalsel yang sekarang, itu menurut gue perlu adanya penguatan dalam artian dari internal KPK dan juga kan sekarang ini kan bakal ada pimpinan-pimpinan baru dari KPK. Nah, gue harap sebagai masyarakat di mana ini dulu KPK udah kuat banget, kenapa sekarang letoy, kasarnya letoy, lemah gitu. Jadi gue pengen dengan adanya pimpinan baru KPK nanti, segala macam urusan kasus korupsi yang ada di Indonesia, sekaligus di pemerintahan Prabowo ini kan udah memberantas korupsi tuh. Nah, gue pengen sebagai masyarakat itu kayak KPK bersama lembaga terkait lainnya bisa ngeberantas kasus korupsi. Harusnya KPK bisa didukung oleh semua pihak seperti itu ya. Saat ini kan banyak juga yang menghujat KPK begini, KPK begitu. Nah menurut aku sudah sepatutnya masyarakat kembali percaya dulu ke KPK, kemudian dari dukungan pemerintah juga. Kalau menurut saya pribadi sih, kalau memandang dari kinerja KPK-nya, kalau misalkan terus-terusan katakanlah kalah gitu kan, ini kan yang ditanya soal integritas juga dari KPK-nya, dan KPK sendiri juga semestinya dari proses tahap awalnya seharusnya mempunyai fondasi yang kuat pada saat melakukan proses kayak misalkan entah itu proses tangkap tangan ataupun dari proses pengadilan yang ingin dijalani. Kita nggak usah sebutin kasusnya, dari beberapa track recordnya dari kemarin-kemarin juga kan beberapa kali pihak KPK ini nampak kalau bisa dibilang di mata publik sih lemah, karena beberapa kali ya seperti yang kita lihat juga mungkin di televisi atau diberitakan yang lainnya, pihak KPK ini selalu kalah. Dan mungkin seperti itu aja yang menjadi titik fokus ini, ketika KPK ini sering kali kerap kalah, itu ada hal atau faktor integritas yang kita pertanyakan dari masyarakat tentang KPK atau kinerja KPK ini. Mungkin situ sih Mas. Pengennya KPK ya bekerja sesuai tugas dan fungsinya, nggak usah tebang pilih siapa aja yang kalau memang ada indikasi ke arah perbuatan yang curang harusnya bisa diselidiki dan ditindaklanjuti, terutama pengumpulan bukti. Jangan sampai pilih orang-orang tertentu saja yang diserang gitu. Kinerja KPK harus selalu diperbaiki ya, bahkan dari anggota DPR RI saja ya. Baik, kita sudah menyaksikan sejumlah opini dari masyarakat dan akan melanjutkan dialog dalam Indonesia Kita, namun usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami. Chandra
Karya merupakan tempat belanja branded Spring Bed ternama, sofa dan furniture termurah dengan kualitas barang terbaik. Dapatkan promo menarik setiap bulannya, flash sale dan clearance sale up to 10%. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi www.chandrakarya.com atau Instagram kami di @chandrakarya. Anda juga bisa menghubungi tim hotline kami di 0855 180 180. Segera kunjungi gerai Chandra Karya terdekat. Chandra Karya, the cheapest place. Semua ingin Sumatera Utara maju. Maju dalam pembangunan, juga dalam kesejahteraan. Melalui program unggulan, semua hal dituntaskan. Berobat gratis, cukup pakai KTP. Restoratif justice, keadilan hukum bagi rakyat kecil. Pembangunan merata hingga pelosok desa. Sumatera Utara dapat berbenah secara nyata. Bersama Bobi Surya, Sumut Maju, pilih nomor 1. Bobi Surya. Mari kita himbau untuk semua masyarakat, sukseskan Pilkada 2024. Edi dan Hasan itu pilihan tepat untuk melanjutkan Sumut yang bermartabat. Edi dan Hasan itu pilihan tepat untuk melanjutkan Sumut yang bermartabat. Edi Hasan for Sumatera Utara, lanjutkan Coblos nomor 2. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Kita dengan tema KPK kalah di pra-peradilan, melemah atau ada celah. Kita akan melanjutkan dialog pada malam hari ini. Tadi kita sudah mendengar opini dari masyarakat yang berharap bahwa harus ada penguatan terhadap KPK sebagai lembaga yang bisa memberantas korupsi di Indonesia. Saya mau tanya kepada Dian, sebagai upaya untuk penguatan terhadap KPK, apakah memang bisa dilakukan melalui regulasinya, dikaji ulang, atau mungkin merevisi dari sisi KUHP, ini seperti apa? Ya, kalau misalkan kita ingin memberikan penguatan kepada KPK, yang jelas kan memang harus diatur dengan regulasinya, diatur dengan undang-undang yang ada. Karena tidak bisa kita bicara mengenai penguatan kelembagaan, tapi kemudian tidak diatur dengan dasar undang-undang yang kuat gitu ya. Itu yang pertama, Mbak. Kemudian yang kedua, sekali lagi kan tadi kan kita bisa lihat bagaimana persepsi masyarakat itu begitu masih mengidolakan KPK. Nah, dan bahkan juga saya melihatnya dengan astacita yang sudah dibangun oleh pemerintah, dan bahkan juga pemerintah juga sekarang lagi mendorong ekonomi 8%. Ini kan juga menjadi upaya untuk kemudian KPK itu tetap ada agar jangan sampai kemudian dorongan ekonomi 8% yang diharapkan oleh pemerintah ini kemudian juga tidak tercapai. Jadi artinya penguatan kelembagaan itu menurut saya ya dengan regulasi yang sudah ada. Seperti itu. Tapi dengan regulasi yang sudah ada, apakah perlu pengkajian ulang begitu atau bagaimana? Apakah memang sudah cukup? Karena melihat dari posisi KPK yang saat ini masuk dalam rumpun eksekutif, apakah tadi disampaikan bahwa itu justru tidak melemahkan? Tapi bagaimana? Apakah memang perlu dikaji ulang atau seperti apa? Ya, kalau memang mau dikaji ulang itu kan harus dilihat faktor-faktor yang lainnya gitu ya Mbak ya. Misalkan bagaimana juga penyidik di dalamnya. Tetapi saya melihatnya hari ini dengan undang-undang yang ada itu bagaimana kemudian tantangan bagi KPK untuk melakukan sebuah transformasi dalam kelembagaannya. Jadi artinya malah justru kondisi hari ini itu akan memperkuat KPK. Oke. Transformasi di dalam kelembagaan ini apa yang bisa dilakukan? Iya, artinya dengan kemudian SDM yang ada, kemudian saya yakin tadi Bang Saud kan juga sampaikan bahwa sebenarnya para penyidik di KPK itu sudah juga punya pengalaman yang panjang kan gitu. Dan kemudian kondisi hari ini pun juga tetap memberikan jangan semata-mata, jangan juga kita melihat dengan KPK masuk dalam rumpun eksekutif malah justru itu akan berada di bawah, malah justru mengkebiri KPK. Saya malah melihatnya tidak seperti itu. Gitu. Jadi artinya malah dengan kondisi hari ini penguatan KPK akan lebih akan stabil dan lebih kuat. Oke, baik. Kita akan tanya ke Pak Saud nih Pak. Ini merupakan challenge untuk KPK. Bagaimana akhirnya ke depannya kita bisa melihat KPK bisa kembali kuat begitu? Apa yang menurut Anda masih bisa diperbaiki?
Iya, saya selalu mengatakan undang-undang jelek juga kalau organisasinya baik, ya dia akan baik. Karena learning organization-nya di KPK itu di jalan. Saya mengatakan di KPK itu banyak teori-teori yang sebenarnya kita pahami kalau kita dekati dengan teori strategi, teori manajemen, teori politik hukum dan seterusnya. Itu sudah sustainable. Kita harus akui memang 10 tahun terakhir itu ada terjadi kerusakan ya akibat dari turbulensi pergantian undang-undang tadi. Tapi kalaupun kemudian kita masih mau mengatakan bahwa undang-undang seperti itu pun atau bagian dari pemerintah sekalipun, di Amerika kan nggak ada KPK, ada FBI semua gitu. Oke, di Inggris ada Serious Fraud Office, oke, di Singapura ada yang namanya CPIB dan seterusnya. Pilihannya struktur bagian dari pemerintah atau tidak gitu ya. Artinya pimpinannya ditentukan oleh presiden juga atau lewat panitia seleksi. Karena kita bicara kan akhirnya KPK ini kinerja dari 5 pimpinan itu, komisionernya itu seperti apa. Jadi sekali lagi seperti yang disampaikan tadi, kita masih punya harapan untuk kemudian KPK ini benar-benar bisa mendukung seperti yang disampaikan bahwa kalau mau tumbuh 8% di banyak tempat, saya selalu mengatakan indeks persepsi korupsinya harus kita naikin 60. Itu definisinya karena linier pertumbuhan ekonomi dengan indeks persepsi korupsi. Sekarang ini kan 34. Nah, oleh sebab itu pendapat kalau memang kita supaya terus mengatakan akan melakukan penindakan korupsi secara baik, itu strong message yang menurut saya para menteri stop korupsi sekarang juga gitu. Nah, itu akan lebih gampang. Nah, kita bisa ngejar nanti tumbuh 8% itu. Jadi pilihan-pilihan strategi itu saya pikir sangat dipengaruhi juga dengan nilai-nilai yang ada di KPK dan nilai-nilai yang ada di masyarakat, nilai-nilai yang ada di kabinet, nilai-nilai juga yang ada di katakanlah pemimpin kita. Jadi sampai hari ini kita masih melihat ada strong desire, keinginan yang besar untuk kemudian bahwa KPK akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan itu penting sebenarnya. Begitu Mbak Edra. Oke, baik Pak Saud. Saya mau tanya ke Pak Juno, ini posisi KPK yang setara atau masuk ke dalam rumpun eksekutif, ini bukan dianggap sebagai pelemahan begitu ya, ini membantah asumsi masyarakat bahwa sejak KPK menjadi eksekutif maka ini melemahkan KPK, tapi justru ini merupakan penguatan karena tadi Pak Saud menyampaikan akan ada penyederhanaan dari sisi birokrasi begitu. Nah, ini tanggapan Pak Juno seperti apa? Apakah juga sepakat atau bagaimana? Artinya kan begini, dalam semua hal yang terjadi itu pasti profesionalisme KPK dipertanyakan. Terkait masalah yang berjalan di dalam mekanisme pra-peradilan, kenapa tadi saya langsung menyampaikannya terkait revisi dan pembaruan KUHAP? Karena bicara soal penegakan hukum, itu payung hukumnya harus jelas dulu. Karena apa? Pengumpulan alat bukti. KPK dengan konteks sebagai lembaga pemberantasan korupsi, dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia punya ketergantungan antar lembaga, misalnya dengan OJK, dengan Kementerian Keuangan. Dia harus mengkolek data perbankan dan sebagainya. Pada saat dia tidak punya kewenangan di situ, pada saat mungkin dia diabaikan, tidak kooperatif dari lembaga-lembaga lain, itu apa yang dia bisa kerja? Nah, Bang Saud kemarin sempat ngobrol sama saya, ya apa gunanya KPK? Tapi kan kita tidak begitu. KPK ini memang betul-betul sekarang diharapkan masyarakat untuk menjadi penegakan hukum dan keadilan supaya betul-betul hukum itu tidak hanya tajam ke bawah. Yang ada ini kan sekarang hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Begitu high profile, begitu yang diurus pejabat tinggi dan sebagainya melemah. Barusan Undang-Undang 19 tahun 2019, seorang mantan wakil pimpinan KPK, Bang Saud Situmorang, sampaikan, saya merasakan sekali bahwa ini ada pelemahan KPK. Bayangkan. Nah, ini jadi dipersalahkan dengan keadaan 10 tahun terakhir atau berapa. Kalau misalnya kita bicara soal penindakan, pencegahan kalau saya agak kurang sepakat ya. Pencegahan orang sudah korupsi 1 tahun, terus kamu ditelepon jangan korupsi kalau nggak saya tangkap. Nggak bisa begitu dong. 1 rupiah pun merugikan negara, harus tangkap dulu. Bahwa dia merasa dirugikan, ada hal-hal yang mungkin dia merasa itu tidak fair. Sisi fairness itu kan, justice and fairness itu kan harus dilihat. Keadilan dan fairness itu kan harus dilihat juga. Kalau misalnya dia merasa tidak fair, ya itu ada proses pra-peradilan. Tapi di dalam konteks tertentu, KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi harus didukung juga. Artinya sisi eksekutif dalam hal ini misalnya presiden. Kalau misalnya KPK tidak punya kewenangan-kewenangan khusus, dilemahkan, buat apa ada KPK? Gitu loh. Jadi semua ada kok. Secara politik, hukum, lembaga peradilan. Hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan pengadilan, kejaksaan. Sekarang apakah kita meyakini bahwa itu pasti
steril, bahwa itu pasti clear, transparan, belum tentu. Makanya itu terjadi banyak hal yang akhirnya negara dikalahkan. Bukan hanya KPK. Di posisi tertentu di dalam pengadilan, kadang-kadang misalnya ada terkait masalah kasus korupsi misalnya, koruptor. Dia melakukan saling gugat-gugatannya dengan negara. Negara yang kalah. Kenapa? Banyak sisi-sisi yang lemah, yang tidak netral. Nah, itulah yang KPK sekarang ini menurut saya, oke, dengan yang ada ini, KPK harus bisa menjaga kepercayaan publik, menjaga integritasnya, bagaimana posisi akuntabilitas dan transparansinya, harus banyak sosialisasi kepada masyarakat agar bisa tetap melakukan hal-hal yang terbaik untuk masyarakat. Oke, baik. Kita juga, nanti saya mau bertanya terkait dengan bagaimana komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa stakeholder KPK untuk pemberantasan korupsi ini sudah berjalan dengan optimal dan juga mendukung sepenuhnya kinerja atau langkah yang dilakukan oleh KPK. Tapi kita harus jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Kita. Semua ingin Sumatera Utara maju. Maju dalam pembangunan, juga dalam kesejahteraan. Melalui program unggulan, semua hal dituntaskan. Berobat gratis, cukup pakai KTP. Restoratif justice, keadilan hukum bagi rakyat kecil. Pembangunan merata hingga pelosok desa. Sumatera Utara dapat berbenah secara nyata. Bersama Bobi Surya, Sumut Maju, pilih nomor 1. Bobi Surya. Mari kita himbau untuk semua masyarakat, sukseskan Pilkada 2024. Edi dan Hasan itu pilihan tepat untuk melanjutkan Sumut yang bermartabat. Edi dan Hasan itu pilihan tepat untuk melanjutkan Sumut yang bermartabat. Edi Hasan for Sumatera Utara, lanjutkan coblos nomor 2. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia Maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Kita dengan tema KPK kalah di pra-peradilan, melemah atau ada celah. Kita akan melanjutkan dialog pada malam hari ini. Saya mau bertanya tadi lanjutan kepada Pak Juno. Ini jika kita berbicara terkait dengan komitmen pemerintah untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah saat ini situasinya di dalam kabinet ada satu nama, Pak Wamen Hukum begitu ya, Pak Edi ya. Prof Edi ya. Ya, Prof Edi Hiarij yang terjerat kasus dan pada 2024 kemarin Januari juga bebas dari proses pra-peradilan. Ini bagaimana Anda melihat komitmen pemerintah ketika masyarakat pun akhirnya meragukan? Ya artinya kan begini, saya sampaikan tadi bahwa proses peradilan, pra-peradilan itu adalah suatu proses pada saat itu sudah ada status penetapan tersangka dan kemudian ada pihak yang merasa bahwa ini tidak fair. Kan saya sampaikan tadi, keadilan, hukum, dan sisi kesetaraan itu kan memang secara terbuka itu kan seperti itu. Nah pada kenyataannya proses di dalam mekanisme pra-peradilan Prof Edi ya memang akhirnya dimenangkan beliau. Karena mungkin secara alat bukti dinyatakan tidak cukup, posisinya beliau memang dianggap kondisinya tuh memang apa yang kemarin itu diputuskan ya memang KPK itu kurang untuk di dalam posisi penetapan tersangkanya, ya itu kita harus terima. Artinya itu yang saya bilang bahwa masyarakat juga harus melihat sisi ini yang harus saya lihat ini harus strict ke depan. Makanya kenapa tadi berkali-kali saya bilang revisi pembaruan KUHP. Ya. KPK yang harus dikuatkan. KPK itu lembaga independen, super body supaya pada saat ada penetapan tersangka orang sudah tidak pra-peradilan karena dia takut pra-peradilan gimana. Alat pengumpulan alat buktinya sudah jelas dan sebagainya. Ya. Jadi kan kalau kita lihat ini bukan hanya kasusnya Prof Edi ya. Kita melihat juga kasusnya Pak BG. Beliau sekarang juga jadi Pak Menko sekarang, sama saja.
Karena apa? Mungkin bukan karena kita melihat bahwa oh karena itu high profile terus kemudian itu tidak komitmen pemerintah tidak begini. Kan pembandingnya begitu. Misalnya kita bicara Prof Edi, hari ini kita bicara Pak BG juga karena beliau juga sempat ada pra peradilan. Tetapi dalam kondisi itu saya rasa masyarakat publik juga bisa menilai kok. Publik juga melihat pada saat itu memang sudah oke, clear. Tapi ada salah satu contoh yang memang berbeda. Kasusnya Pak SN. Pak Setia Novanto tadi juga ditampilkan. Karena apa? Karena memang alat buktinya cukup, penekanan di situ sudah jelas, akhirnya yang bersangkutan divonis 15 tahun. Itu beliau juga waktu itu melarikan diri segala macam sampai mobilnya nabrak dan sebagainya kan, kita sama-sama tahu, kita melihat itu. Nah, artinya sekarang yang harus dilihat masyarakat adalah proses pengadilan, tuntutan awal, pra-peradilan, itu semua proses yang wajar. Itu mekanisme hukum yang harus dilewati. Hanya saja sekarang terkait KPK, kadang-kadang kan kita melihatnya KPK ini lembaga yang lain daripada yang lain. KPK itu memang harus pemerintah, saya rasa sekarang Pak Prabowo komit terhadap pemberantasan korupsi. Harusnya belum sampai masuk KPK, orang-orang di posisi eksekutif, misalnya menteri-menterinya sekarang juga mau korupsi juga nggak berani. Karena beliau strict sekali tentunya. Dengan proses-proses yang berjalan sekarang, mungkin ada beberapa yang kita lihat lah, mungkin pernah ada kasus korupsi dan sebagainya. Nah itu tinggal dibuktikan aja di pengadilan. Saya rasa itu sesuatu yang fairness-nya harus kita lihat juga kalau tadi pertanyaannya tentang Prof Edi begitu. Oke. Dan ini juga bisa disampaikan atau disosialisasikan kepada masyarakat ya bahwa memang proses pra-peradilan itu wajar dan itu adalah bagian dari proses penegakan hukum ketika akhirnya KPK menemukan alat bukti yang memang bisa gitu untuk dilanjutkan. Jadi kan proses pra-peradilan itu terjadi pada saat pihak yang dituduhkan ditetapkan sebagai tersangka, posisinya merasa bahwa ini tidak fair, tidak benar ini posisinya, merasa dirugikan yang bersangkutan. Nah itu kan tinggal dibuktikan. Itulah yang saya rasa kenapa harus diperkuat KPK-nya. Karena pengumpulan alat bukti, apalagi urusannya dengan high profile, dengan orang-orang yang punya kekuatan kekuasaan, kekuatan politik, itu kan tidak mudah. Penyidik-penyidiknya, profesionalisme KPK itu memang betul-betul harus kuat. Orang-orang yang di dalamnya betul-betul memang harus strict. Nah ini artinya menjadi masukan ke depan. Mudah-mudahan apa yang tadi kita tadi diskusikan, meskipun revisi undang-undang itu sesuatu yang jauh ya. Sekarang ini kita tidak usah bicara revisi undang-undang. Rancangan undang-undang yang belum ditetapkan juga kan masih banyak juga posisinya. Nah ini yang terpenting adalah bagaimana KPK itu sekarang tetap bisa independen, tetap jangan sampai diintervensi oleh kekuatan politik, kekuatan kekuasaan. Proses-proses yang berjalan itu pada saat penindakan KPK sudah melakukan semua hal itu bisa ditetapkan dengan baik kan begitu. Tapi kalau misalnya memang harus ada proses pra-peradilan, yang dilihat kan tadi seperti yang disampaikan Mas Mahesa tadi, yang dilihat jangan hanya pada saat KPK-nya kalah. Ada 9 kasus yang KPK tadi juga menang. Tapi juga banyak kasus yang zaman dulu ada kasus Pak Syarifuddin Temenggung, kasus BLBI, BDNI, itu KPK sudah inkrah sampai Mahkamah Agung juga tetap kalah. KPK bilang saya mau melangkah lagi, mau melakukan proses selanjutnya, tidak pernah dilakukan. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang sebetulnya mangkrak di posisi ini. Tapi saya rasa konsentrasi kita di pemerintahan sekarang ini, bagaimana proses penegakan hukum untuk yang ke depan sudah berjalan itu, bagaimana itu bisa ditetapkan sebaik-baiknya. Kasus yang inkrah itu bisa dihukum sesuai dengan apa, mereka merugikan negara seperti apa. Yang sebelumnya itu pencegahan bisa dilakukan dengan proses-proses sosialisasi, proses pencegahan yang memang jangan sampai orang sudah korupsi 1 tahun baru nanti dia diingatkan. Ya korupsi baru indikasi terjadi tindak pidana korupsi, itu harus disosialisasikan. Dan itu memang saya rasa menjadi sesuatu yang pasti efektif gitu, bila mana lembaga-lembaga yang terkait dengan KPK seperti lembaga-lembaga keuangan, lembaga peradilan itu bisa kerjasama dengan baik. KPK ini kan bukan momok. KPK ini kita butuhkan bersama. Masyarakat seperti yang tadi Bang Radian sampaikan masih mengidolakan KPK. Hanya saja masyarakat juga belum tahu ini ada intervensi apa ini di KPK. Apa KPK ini diintervensi oleh kekuasaan dan sebagainya. Itu kan jauh dari pemahaman masyarakat. Kira-kira seperti itu. Oke, kita juga tanya bagaimana tanggapan dari Pak Saud nih. Bagaimana cara memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kinerja KPK dan juga profesionalitas yang kerap kali dipertanyakan walaupun memang masih menjadi idola dari masyarakat untuk penegakan hukum dan juga pemberantasan korupsi di Indonesia. Seperti apa Pak Saud? Iya, model yang disebutnya triprong yang disampaikan Tessa tadi itu, yang disebut Trisula itu kan penindakan, terus kemudian pencegahan dan edukasi atau kampanye itu kan berjalan ya. Saya kayaknya selama saya di KPK itu uang negara banyak keluar itu di aspek pencegahan deh, seingat saya. Bayangin aja ya Mbak Edra, itu saya jalan dari Papua sampai ke Aceh, menginspirasi gubernur. Tapi kan Anda dengar kan,
hari ini kita umpamanya katakanlah ketemu gubernur, nanti 3 bulan kemudian dia kena OTT tuh. Jadi artinya ya kalau nggak bisa dicegah, jadi yang tadi disebutnya kalau terjadi peristiwa pidana kemudian kita memaafkan, hukum nggak begitu. Peristiwa pidana kalau udah fultoid sudah terbukti ya itu proses penyidikan. Nah mungkin kan proses penyidikannya lama, apalagi kalau kita pasal 2 harus ada perhitungan kerugian negara dan seterusnya. Jadi sekali lagi kalau kita memang mau melakukan upaya-upaya yang kemudian tadi kita bisa mendorong yang saya sebut, kita nggak perlu ragu lah bahwa sebenarnya kalau kita bisa selesaikan pemberantasan korupsi yang saya bilang itu mimpi Pak Prabowo 8% itu gampang, bener. 8% pertumbuhan ekonomi itu sangat gampang, itu selesai. Ya saya selalu ambil contoh yang saya bilang di Priok aja kita kehilangan berapa besar, di tambang kita kehilangan berapa besar, kita udah dengar sendiri angkanya kemarin. Jadi artinya ketika KPK kemudian diposisikan sebagai yang dianggap lemah, kemudian di framing sebagai sebuah organisasi yang sekarang ini diremote dari luar, itu memang indikasi-indikasi ke arah sana kita nggak ragu gitu. Ada posisi yang memungkinkan dia menjadi seperti tidak seindependen yang dimintakan oleh undang-undang. Karena yang diminta undang-undang kan dia disebut, bahkan di Undang-Undang 2019 itu pun dijelaskan dia lembaga independen, which is itu kita percaya undang-undang yang ada sekarang ini pun kalau itu dilakukan itu baik. Tapi kalau saya selalu mengatakan with all due respect, Mr. President, kalau mau bikin perpu kembalikan seperti sebelumnya itu akan lebih baik. Nah, itu nanti kita lihat itu strategi pemerintah. Kita biarkan pemerintah bekerja dulu. Tetapi sekali lagi, kalau memang kita mau bahwa kemudian jangan lupa indeks persepsi korupsi itu kita pahami dulu itu datang dari banyak sekali variabel. Saya mengatakan cara kita menata audit kita aja seperti itu. Sekarang kita tahu juga di BPK itu semua politisi di sana, ya kan? Ya, dan kita tahu mereka semua punya latar belakang yang memungkinkan kita bertanda tanya soal independensinya di dalam melakukan audit. Bahkan kita tahu jadi kasus BTS seperti apa. Jadi ini masih banyak yang secara bersamaan jadi pencegahan, penindakan dan kampanye tadi memang harus dilakukan. Dan nggak boleh capek. Ini kan harus terus. Dan saya terima kasih Mas Ri yang sudah mau gabung ya ada tokoh-tokoh muda yang masih kita berharap karena kalau sekarang menjadi hopeless, anak-anak muda itu hopeless juga memberantasan korupsi. Karena berantas korupsi itu kesannya kok jadi musuh negara di 10 tahun terakhir ini. Saya ngalamin. Baik Pak Saud. Dan ini artinya masih banyak PR yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini pertanyaan terakhir untuk Pak Radian. Singkat saja Pak, bagaimana harapan Anda untuk penguatan KPK dan juga pemberantasan korupsi di Indonesia? Ya, harapan saya jelas KPK itu tetap harus ada, gitu ya. Dan kemudian tadi saya sepakat oleh yang kita diskusikan, ini menjadi tantangan bagi KPK kemudian agar ketika ingin menetapkan seseorang menjadi tersangka itu harus dikumpulkan dan harus yakin jangan ada kemudian celah bagi orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu untuk membawa ke pra peradilan. Nah itu kemudian yang kedua saya ingin sampaikan, kita tetap harus yakin, tadi Bang Saud juga sampaikan, beri kesempatan bagi pemerintah untuk kemudian mewujudkan asa cita yang diinginkan. Agar jangan sampai kemudian kita bernegatif thinking, kita bersuuzon bahwa ini akan menjadi sebuah upaya pelemahan KPK atau hal-hal yang lain. Saya tetap melihatnya pemerintah tetap akan konsen untuk penegakan hukum yang ada. Komit untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Harapan dari Pak Juno, ini singkat saja Pak, seperti apa? Ya, harapannya yang jelas bagaimana pemberantasan korupsi itu tetap harus ditegakkan. Hukum itu harus tajam ke atas, tidak boleh hukum itu tumpul ke atas, ya tajam kan? Ke bawah. Nah, di dalam konteks masalah pemberantasan korupsi, KPK tetap harus ada. Undang-undang mau direvisi, mau diperbarui, terserah itu bagaimana. Yang terpenting KPK harus tetap profesional, bagaimana menyikapi semua hal ini dan sosialisasi masyarakat terhadap penindakan, pencegahan dan proses apa yang dilakukan oleh KPK harus disosialisasikan secara masyarakat secara baik. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu dan juga dialognya pada malam hari ini para narasumber yang sudah hadir, Pak Juno, Pak Radian dan juga Pak Saud. Terima kasih telah bergabung bersama dengan Garuda TV di Indonesia kita. Mas Ri, Pak. Siap, Bang. Terima kasih, Bang. Dan pemirsa, demikian perjumpaan kita pada malam hari ini di program Indonesia Kita. Saya Edra Pramaskara, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
selamat malam pemirsa di Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan bersama sejumlah pengusaha Republik Rakyat Tiongkok RRT dalam Forum Bisnis Indonesia-Cina. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan komitmen Indonesia untuk membangun kerjasama yang kuat dengan Tiongkok dalam berbagai bidang. We want to be continuously working together in collaboration and in synergy with the rise of China back to its great position in the world. We feel that we want to be part of this emergence as a very strong, not only economic but also civilizational power. Oleh karena itu, Kepala Negara memandang bahwa partisipasi aktif dari para pengusaha Tiongkok menjadi salah satu elemen penting dalam mempererat kerjasama kedua negara. Presiden juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan yang konstruktif bersama Presiden RRT Xi Jinping kemarin, Indonesia menyatakan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi kedua negara dalam sejumlah bidang. We are very optimistic. We are very